Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari Divisi Hubungan Masyarakat BMF Farmasi Universitas Sanata Dharma. Di Divisi Humas ini kami beranggotakan 4 orang. Ada saya, Alberta, angkatan 18, sebagai contact person atau CPBMF dan juga koordinator Divisi Humas. Lalu ada Victor, angkatan 18, sebagai CPIPSF, ada Juvita, angkatan 18 sebagai CP Isma Farsi, dan juga ada Elula, angkatan 19 sebagai CP JMKI. Nah, apa sih IPSF, Isma Farsi, dan JMKI, serta apa saja tugas dari contact person-nya? Berikut adalah penjelasannya. Halo, perkenalkan namaku Victor Arlen sebagai salah satu anggota Divisi Humas BEM 2020, spesifiknya sebagai CP IPSF. IPSF atau International Pharmaceutical Student Federation merupakan organisasi mahasiswa farmasi internasional. IPSF sendiri dibagi menjadi 5 kantor besar, yaitu APRO, Asia Pacific Regional Office untuk bagian Asia, AFRO, African Regional Office untuk bagian Afrika, EMRO, Eastern Mediterranean Regional Office untuk bagian Timur Tengah, EURO, European Regional Office untuk bagian Eropa, dan PARO, Pan American Regional Office untuk bagian Amerika. Program kerja dan job desk sebagai CPIPSF adalah kurang lebih yang pertama, menghubungkan organisasi kita yaitu BEM USD dan anggota-anggota kita yaitu mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma kepada organisasi IPSF. Komunikasi sebagai CPIPSF sering dilakukan melalui email dan forum-forum yang ada di IPSF. Informasi-informasi seperti lomba, kebijakan-kebijakan, beasiswa, dan acara-acara yang akan diadakan oleh IPSF akan diterima oleh CP IPSF dan baru kemudian disalurkan kepada anggota-anggota kita. Selain itu ada juga proker-proker lain seperti administrasi IPSF sebagai kewajiban tahunan kita sebagai anggota IPSF. Selain itu ada juga acara-acara besar di IPSF, contohnya di Asia, yaitu APPS atau Asia Pacific Pharmaceutical Symposium. Adalah simposium farmasi yang diadakan setiap tahun yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi anggota IPSF di Asia. Pada IPPS akan diadakan sidang tahunan yang disebut sebagai Regional Assembly. Selain sidang-sidang, di IPPS juga akan diadakan berbagai macam acara yang bertujuan untuk pertukaran budaya, pengetahuan, dan ide-ide dari mahasiswa farmasi di Asia Pasifik. Selain IPPS juga ada proker lain yaitu World Congress. Seperti IPPS tapi memiliki skala yang lebih besar yaitu simposium tingkat sedunia. Pada World Congress diadakan General Assembly atau sidang tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi anggota IPSF. Dalam sidang tersebut akan dibahas hal-hal seperti progres, strategi, dan juga pemilihan pengurus IPSF yang baru. Kurang lebih segitu saja job desk dan proker dari CP IPSF. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovita Soalo. Saya sebagai anggota Divisi Humas BEM, khususnya kontak person Isma Farsi. Di mana Isma Farsi sendiri merupakan organisasi se-Indonesia yang dibagi lagi menjadi beberapa wilayah atau distrik, yakni ada Sumatera 1, Sumatera 2, Batara Jatim, Joglo Sepul, Priangan, Kalimantan, Indonesia Timur, dan Jabodetabek. Nah, program kerja dari Isma Farsi sendiri dibedakan menjadi 2 program kerja besar, yakni program kerja tahun genap dan program kerja tahun ganjil. Program kerja tahun ganjil dibedakan menjadi administrasi, yaitu membahas mengenai keuangan Isma Farsi nasional maupun wilayah. Yang kedua ada Rakerwil dan Rakernas, yakni membahas program kerja apa saja yang akan diajukan dan untuk pelantikan kepengurusan Isma Farsi yang terbaru. Kemudian ada Rakorwil 1, 2, dan 3, di mana program kerja ini tingkat wilayah. Nah, program kerja ini membahas mengenai program kerja apa saja yang sudah dilakukan oleh Isma Farsi di wilayah dan program kerja apa saja yang belum terlaksana. Nah, di Yogyakarta sendiri itu termasuk ke dalam distrik Joglo Sepur. Nah, kemudian untuk periode tahun genap ada administrasi sama seperti pada periode ganjil, kemudian ada Munas dan Muswil, yakni sidang untuk membahas mengenai program kerja dari Isma Farsi keseluruhan selama satu periode Isma Farsi yakni 2 tahun. Kemudian pada program kerja Muswil dan Munas ini pun untuk pelengseran dari kepengurusan Isma Farsi yang sebelumnya. Kemudian ada LK2 atau biasa disebut juga dengan RPLF, yakni pengkaderan di tingkat wilayah. Kemudian ada LK3 yakni pengkaderan di tingkat nasional. Program kerja selanjutnya ada GPC atau Joglo Sepur Pharmaceutical Competition, di mana program kerja ini yakni program kerja lomba antar universitas khususnya Joglo Sepur, di mana lombanya dibagi lagi menjadi seni dan olahraga. Kemudian ada juga sekolah kastrat
yakni program kerja ini untuk membahas isu-isu kefarmasian apa yang sedang booming dan bagaimana solusinya. Dan program terakhir ada Pramunas, yaitu sidang untuk membahas mengenai program kerja apa saja yang akan dibahas di Munas nantinya. Nah, tugas saya sebagai kontak person ISMA Farsi yakni mengkoordinasi antara ISMA Farsi wilayah maupun nasional ke BEM Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, di mana semisalnya ada acara yang akan dilaksanakan oleh ISMA Farsi wilayah maupun nasional, saya sebagai kontak personnya akan mengajukan delegasi, mengajukan proposal, dan mengajukan laporan pertanggungjawaban jika acara tersebut sudah selesai. Jadi itu dari saya, terima kasih. Hai, saya Elula dari Divisi Humas CP-JMKI atau Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia. JMKI atau Jaringan Mahasiswa Kesehatan Indonesia adalah organisasi bersama antar mahasiswa kesehatan di seluruh Indonesia yang terdiri dari lintas profesi seperti farmasi, kedokteran, dan keperawatan. CP-JMKI sendiri memiliki beberapa proker. Yang pertama, ada administrasi. Yang kedua, ada pramuswil atau pramusyawarah wilayah. Yang ketiga, ada muswil atau musyawarah wilayah. Yang keempat, ada rakernas atau rapat kerja nasional. Yang kelima, ada latihan kepemimpinan 1 dan 2 JMKI. Yang keenam, ada latihan kepemimpinan 3 JMKI tingkat nasional. Dan yang ketujuh, ada pra-KMKI atau pra-Kongres Mahasiswa Kesehatan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.